bisa kami pakai untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Matius 17. Mana 17? 17-nya mana? Ayo. Sudah ketemu? Gak nyaman ngajari kayaknya. Beri tahu. Aku Rido agak sini supaya nggak umpel-umpel. Matius 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Bacanya dari tante ke Yeski, muter terus ya. Siap? Matius 17. Judulnya apa itu? Yesus dimuliakan di atas gunung. Apa judulnya, Rido? Yesus dimuliakan di atas gunung. Ngomong sini terus. Jangan gitu. Apa judulnya? Yesus dimuliakan di atas gunung. Dimuliakan. Nah, bukan dimulaikan. Emangnya Yesus mulai? Dimuliakan, Yesus dimuliakan di atas gunung. Ayat pertama tante, ayat kedua Yeski, dan seterusnya muter ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau Iya. didirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu. Jawab Yesus, memang Elia akan datang untuk memuliakan segala sesuatu. Memulihkan. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Nah, tahu ceritanya? Enggak. Yesus dimuliakan di atas gunung tadi. Di ayatnya 2 tadi yang baca Yeski ya. Apa Yes tadi Yes? Ayat yang kedua yang keras Yes. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wah, pakaiannya menjadi putih bersinar. Wajahnya bercahaya seperti Matahari. Siapa yang bisa lihat matahari di antara kalian? Bisa. Nggak lihat kan? Nggak Bisa. Matahari bentuknya seperti apa? Tahu? Iya. Salah. Emang tahu matahari itu bulat?
Siapa tahu kotak keluar api-apinya. Siapa bilang? Nah, yang kelihatan cuma cahayanya, saking panasnya. Kan silau kan? Ya kan? Habisnya matahari sini lagi. Nih kayak gini nih, kan silau kan? Lihat gini aja kalian sudah silau. Nah, apalagi lihat matahari. Tadi dibilang apa dulu ayat 2 itu tadi Yeski kan bilang wajahnya bercahaya seperti matahari. Matahari kan jauh sekali ya. Waktu itu kan Tuhan dekat sekali tuh sama Petrus, Wah. Yakobus sama Yohanes. Itu kan dekat nih. Nih, Petrus, Yakobus, Yohanes kan dekat sini. Tuhan paling di sebelah situ kok. Betapa sinarnya menyilaukan mata, men. Zaman dulu belum ada kacamata hitam, men. Jadi silau, men. Lihat Paulus, sebelum Paulus siapa? Saulus kan? Lihat cahaya dia langsung buta. Lihat cahaya kan? Kan Tuhan kan berbentuk cahaya waktu itu dia datang ke Saulus itu langsung. Sut! Wah, matanya Saulus itu langsung buta karena silau, men. Nah, Petrus, siapa lagi? Terus lihat nggak kira-kira? Lihat kan? Sebenarnya tante mau tayangkan, tapi cuma durasinya cuma 1,5 menit. Coba olah, nyalakanlah. 1,5 menit tok. Sini. Sini ya Ki, supaya ngeliat. Ganti posisi. Ganti posisi. Kita sana. Ganti posisi. Kameramennya pusing. Kameramen pusing. Sini nggak bisa nganu cahaya. Suara deh. Nah, itu yang naik Tuhan Yesus. Itu yang 3 Petrus, Yakobus malah turu. Kau kan ngancani Tuhan Yesus kok malah turu. Loh, Tuhan Yesus noleh. Aduh, anak-anak iki ya diajak berdoa malah turu. Kayak siapa Rido? Sementara ia berdoa, wajahnya bersinar-sinar, Langsung berubah. dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Langsung berubah kan? Langsung putih. Tiba-tiba ada 2 orang berbicara dengannya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Ilyas yang tampak dalam kemuliaan surgawi. Engkau akan menggenapi maksud Allah. Engkau akan mati di Yerusalem. Soto kayak. Matahari langsung di sini. Heran semua. Brewok. Enggak ada tukang syukur. Harganya Setelah mereka pergi, Petrus berkata kepada Isa, junjungan. Baik sekali kita berada di sini. Akan kami dirikan 3 tenda. 1 untuk junjungan, sementara Petrus berbicara, Nabi Musa, datanglah awan dan 1 menaungi lagi mereka. untuk Nabi Ilyas. Ketika murid menjadi takut, dan terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah sang anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Entek. Nek itu tak dah. Waktu Tuhan Yesus naik itu. Tidur. Siapa di sini kalau diajak ibadah ngantuk tidur. Tidur malah, laduh, pimen ini. Tapi yang keren tadi apa? Ada siapa tuh 2 tokoh yang zaman dahulu, siapa? Musa sama Elia. Lalu di samping kanan kirinya Tuhan Yesus ya. Waduh, ketemu sama tokoh itu bentuknya transparan gitu kan. Muak tidur gak muak, iki malah muak. Kancane Bani nek godhog. Bani nek godhog muak gak? Kancane Bani nek godhog kan. Nah, terus
Tuhan Yesus itu waktu berdoa datang kan Musa sama Elia tadi, ya kan, Yeski? Ya kan? Lalu Petrus itu kan datang tuh. Petrus kan tadinya yang enak-enak gitu ini hari ini. Siapa itu? Ada Elia, ada Musa. Seneng nggak kira-kira? Itu kan Elia Musa sudah hidup ratusan tahun yang dulu, sudah mati zaman dulu, tapi tiba-tiba muncul kan tertulis di kitab Tauratnya mereka itu, kisah-kisahnya mereka. Wah, Petrus ngomong ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi bilangnya junjungan ya. Yesus, gini aja, kita dirikan di sini tenda kemah, satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Belum selesai ngomong, tiba-tiba awan turun. Awan tadi turun kan? Pernah lihat awan enggak? Nah itu hanya di atas. Pernah lihat awan enggak? Pernah enggak masuk di dalam awan? Pernah ngerasain ada kabut enggak? Pernah. Kabut itu sampai nggak bisa jalan. Kayak asap, tapi bukan asap. Nggak ada baunya kabut itu. Biasanya kalau habis hujan, di atas tuh tempatnya Luis itu kan, hutan-hutan itu biasanya itu kan berkabut itu. Sawah-sawah itu Luis, kalau pagi-pagi kan nggak begitu terang tuh, kayak ada asap-asap gitu kan. Itu kabut namanya. Kalau masuk ke situ ya pagi-pagi, ini ya. Kenapa itu? Dingin di dalam kabut itu. Ini. Nah, ternyata awan itu seperti kabut. Putih gitu tiba-tiba turun kan, tiba-tiba turun kan, awannya tiba-tiba turun. Seperti juga kabut. Tante itu pernah mau ke Purwokerto lewat bukit-bukit gitu sama Tante Novi ini, mamanya Luis ini. Nah, disitu ada kabut ya Tante ya. Naik motor dinginnya minta ampun. Apalagi ditambah hujan. Tambah dingin sekali. Nah, ini ternyata Tuhan itu dimuliakan. Apa kata di dalam awan itu kira-kira yang ngomong siapa? Tadi ngomongnya apa tadi? Ngomongnya apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Anak itu A-nya besar apa kecil? Besar. Berarti siapa itu? Yesus. Yang ngomong Allah. Iya oke, ngurang. Nah, iya oke sampai gini. Nah, Allah ngomong sama Petrus, Yohanes, Yakobus. Inilah anak yang kukasihi. Maksudnya, inilah Yesus yang kukasihi. Nah, terus apa lagi? Kepadanya, nyanya huruf apa itu nya? N-nya apa itu? Nah, berarti itu Tuhan Yesus. Kepadanya lah, kepada Yesus lah aku berkenan. Aku itu huruf apa? A-nya besar atau kecil? Besar. Akunya siapa berarti? Allah. Allah. Aku berkenan, dengarkanlah dia. Dia huruf apa? Besar. D-nya? Besar. Berarti siapa? Yesus. Aduh, banyak cici. Matang lagi. Nah, tadi kan Allah bilang gini. Om, dibalik sini korden Om. Dibalik korden Om masuk balik korden. Ngomong Om. Inilah anak yang kukasihi itu loh. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah saya. Loh, misalnya tadi Om Pontas nggak disuruh masuk gini, nggak disuruh masuk ya. Om Pontas ngomong, tahu nggak kalau itu yang ngomong Om Pontas? Hah? Tahu. Tahu apa? Kenapa kok tahu? Olah. Karena di balik situ cuma tahu. Loh enggak, misalnya kan belum Misalnya tahu. ada. Nah, hanya dengar suaranya. Orang kok bisa tahu? Karena kenal suaranya. Karena kenal suaranya. Yeski. Tahu? Kenapa kok bisa tahu yang di balik korden itu Om Pontas?
Karena kenal suaranya ya. Oh, suaranya Om Potas seperti itu. Misalnya yang di balik sini si Baim, pasti kenal suaranya kan? Misalnya yang di balik sini Mas Aditya, pasti kenal suaranya kan? Nah, coba kalau kalian merem lampunya mati, tiba-tiba di rumahnya Rido nih merem lampunya mati. Oh, Rido paling langsung gerak-gerak ya. Gitu. Misalnya lampunya mati. Nah, terus bapak ngomong, "Hei, hei, Tante Hei." Pasti Rido tahu kan yang ngomong bapak kan? Nah, misalnya kalau mama ya yang ngomong kayak gimana? Kira-kira. Kalau kakak yang ngomong, Rido, kakak kan pasti lembut kan ngomongnya. Nah, kalau Josie, Duh. Nah, pasti kenal suaranya. Di awal tadi kan nggak kelihatan tuh Allah. Nggak kelihatan kan Allah? Petrus, Yakobus, Yohanes tahu. Tahu kalau yang ngomong itu Allah. Kan bukan Tuhan Yesus yang ngomong. Tuhan Yesus kan gimana aja? Loh, siapa yang Allah? Lu bingung tadi mulai. Kan ngomong Allah, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Langsung kenal kan? Wah, langsung kenal. Kalau Musa sama Elia tadi kan juga nongol tuh, Musa sama Elia. Mereka tahu. Loh, mereka kok gak ngomong suaranya Musa ya itu? Kan baru lihat Musa. Mereka kok nggak ngomong itu suaranya Elia? Kan baru lihat Elia. Kok langsung tahu itu suaranya Allah? Kira-kira kenapa Mbak Inis? Jawab. Kira-kira Yakobus, Petrus, Yohanes itu kenapa kok tahu itu suaranya Allah? Padahal dia baru lihat Musa, baru lihat Elia. Kok mereka nggak mikir itu suaranya Musa atau itu suaranya Elia? Kira-kira kenapa? Gak tahu. Kira-kira kenapa lah? Ayo, kok tahu itu suaranya Allah? Kira-kira kenapa? Rido. Kira-kira kenapa itu mereka kok bisa tahu? Kenal suaranya. Kok bisa kenal suaranya? Berarti suaranya sama kayak Tuhan Yesus? Enggak tahu. Kan Tuhan Yesus kan sudah pernah ngajarkan ke murid-muridnya doa Bapa kami yang di surga. Gimana dong? Dikuduskanlah namamu. Kan mereka tahu Bapa di surga, ini Yesus di dunia. Bapa di surga, oh yang di surga itu Allah. Bapa kami yang di surga, oh Allah. Mereka sering komunikasi, sering ngomong, sering ngobrol sama Allah. Jadi tahu itu suaranya Allah. Ola sering ngobrol sama Om Potas, makanya dia tahu itu suaranya Om Potas. Mbak Louis tahu itu suaranya Om Potas karena Mbak Louis tak kenal sama Om Potas, sering ngobrol sama Om Potas. Yeski juga, Rido juga, iya kan? Yang nggak pernah tahu suaranya Mas Aditya pasti mikir Rido pasti apa ya itu ya, siapa ya itu ya, pasti gitu. Nah karena nggak kenal, karena kenal. Nah kalian kalau rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, ngobrol sama Tuhan, suatu saat mendengar suara Tuhan gak kaget, gak pingsan, gak kabur. Yakobus, Yohanes, Petrus tadi langsung ke Tuhan Yesus, bukan tambah lari. Mereka lihat Musa sama Elia, kenapa mereka gak bilang hantu gitu? Iya. Nah iya, mereka kali itu kan sudah mati soalnya, hantu gitu. Kenapa lah? Gak takut
ditakutkan karena mereka dekat Tuhan Yesus nggak akan pernah takut. Kamu nggak dekat Tuhan Yesus ya? Kamu takut ya? Ambil pulpen malam-malam minta antar pasar ya? Kamu nggak dekat sama Tuhan Yesus ya? Nah, ketahuan loh. Siapa yang ke kamar mandi minta antar? Nggak dekat sama Tuhan Yesus ya? Wah, ketahuan loh. Nah, sering-sering dekat sama Tuhan Yesus. Caranya gimana ya? Rajin baca Alkitab, berdoa selalu. Kalau berdoa selalu kan Tuhan Yesus diajak ngobrol tuh. Tuhan Yesus berkati makanan ini. Kira-kira Tuhan Yesus lagi di mana? Hah? Kalau Luis berdoa mau makan, Tuhan Yesus berkati makanan ini Tuhan, lotek ini, tempenya juga berkati, sucikan, kuduskan, haleluya, amin. Kira-kira waktu berdoa kayak gitu Tuhan Yesus ada di mana, Luis? Ada di Lenggorong, atau lagi ada di Bojong Bata, atau lagi ada di Alpina? Lagi ikut makan. Cium loteknya, enak Luis. Lagi cium loteknya Luis, enak tenan Luis. Tuhan Yesus selalu dekat sama kita. Kalau Rido malam berdoa mau tidur, enggak pernah berdoa, langsung hilang aku. Tuhan Yesus kok dicuekin. Tuhan Yesus kalau dicuekin, dicuekin terus sama Rido. Pergi aja lah, aku ke rumahnya Yeski aja lah. Itu jangan dicuekin Tuhan Yesus. Berdoa kalau mau tidur, berdoa. Tidur. Kalau tidur sama siapa aja? Kakak mama. Di mana? Di kamar, di depan TV, di depan TV. Sama siapa aja di depan TV? Kakak, mama, bapak-bapak di kasur. Oh. Dikasih bed. Abang? Tadi itu Bang Bakti? Hidup. Sama di depan TV semua. Di kamar. Di kamar. Oh, kalau ngumpul itu tanda-tanda takut. Kalau mau tidur berdoa dulu. Tuhan Yesus itu dekat sama kita. Yesus. Ada ikan. Ada ikan. Bom kemana lah? Nah, di depan. Papa juga ada berdekat. Itu apa situ? Nah, Tuhan dekat sama kita, sangat dicuekin. Yang keren itu, Yakobus itu suara tahu langsung itu suara Allah. Kalau kalian hanya cuma dengar, berarti kalian hanya bisa mendengar suaranya dia. Hanya suara dia, berarti kalian mengenal suaranya dia, bergaul sama dia. Siapa dia? Ya pasti bukan Diana. Nah, harus bergaul sama Tuhan supaya telinganya ini selalu dengarnya Tuhan. Tapi kalau bergaulnya hanya suara-suara yang nggak penting, ya sudah, hidup kalian nggak penting gitu. Harus bergaul sama Tuhan. Kan enak tuh denger Allah langsung ngomong. Ya gitu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jadi Yakobus, Petrus, Yohanes itu suruh mendengarkan perintahnya Yesus. Yesus ngomong apa harus nurut. Yesus bilang sama Petrus, Petrus, keluar dari perahu ini, berjalanlah. Benar nggak Petrus? Benar, dia lakukan, dia berjalan nggak di atas air? Berjalan, karena dia benar. Itu suara Tuhan Yesus. Yang perintahkan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan suruh saat ujian belajar, jangan main HP. Benar gak kalian? Nama kalian dengar cuma setengah-setengah. Kalau Anda nggak main HP tapi makan. Kalau misalnya Nah, hati-hati harus dengan
dengar suara Tuhan. Kira-kira kalian kalau ngomong sama Tuhan itu waktu apa aja sih? Waktu apa lah? Tidur, cuma itu. Dan itu pun Tuhan belum jawab gitu loh. Bisa makan. Udah makan. Allah. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mbak Ola itu kalau mau tidur. Tuhan, Ola mau tidur, papa mama juga berkati, jaga, lindungi, besok bangun pagi kayak gitu Ola kalau mau. Tidak ada corona lagi. Haleluya, amin. Nah, Tuhan belum jawab. Apa? Kon mau ngomong apa? Dan Yesus belum jawab loh. Amin. Ola. Kalau mau makan, doanya gimana? Tuhan Yesus berkati makanan ini. Haleluya, amin. Tuhan belum ngomong. Udah amin. Laporan tok itu namanya. Itu bukan ngajak ngobrol. Ngajak ngobrol itu gimana? Yeski ngobrol sama mama. Mau makan, Ma? Makan ya, Ma? Sama sosis goreng. Sama mie goreng. Nah, kan ngobrol. Ngobrol makanan di depan gini. Mamanya ngomong, dihabisin loh ya. Jangan dibuang-buang. Nah, kan ngomong kan? Nah, Tuhan Yesus ini belum ngomong kalau doa. Tuhan berkati makanan ini, sucikan kudus kami. Tuhan belum ngomong habisin lo ya. Tuhan belum ngomong, kalian sudah amin. Kalian sudah amin. Doa itu bukan laporan. Apalagi Tuhan ingatkan saya. Memangnya alarm. Alarm kan mengingatkan. Ya enggak? Bunyi alarmnya. Ola itu alarmnya pagi-pagi bunyi. Dimatikan gitu lah. Itu Mbak Ola dibisikin telinganya tante aja. Nah, Tapi mama juga gak bangun. kan bukan alarmnya mama. Nah, kalau berdoa tuh ajak ngobrol sama Tuhan. Ngobrolnya tuh yang lama. Tuhan jangan dicuekin ya Mbak Luis. Mbak Luis kok ngelamun terus ini bahaya gitu. Curiga tante. Ya, Tuhan diajak ngobrol, jangan dicuekin. Loh, Itu papa. jangan dicuekin. Oke? Oke. Nah, ayat hafalan sekarang. Ayat hafalannya video ya, itu ya sayang. Ayat hafalannya ini Matius 17 ayatnya yang kelima. Mulai Allah yang ngomong. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mulai dari situ. Berarti Matius 17 ayat 5b. Oke. Ya, Ayat 5b. itu dijadikan status tante itu. Oke, Mbak Luis. Mau diapain kamu? Perlu tak korek-korek tuh HP. Oke, Mas Rigo. Itu harus rajin ya, tapi ceria ya nak. Ya, karena dari sekolah.